Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. So, how are you today? Okay, I hope all of you are okay. Student, today we will continue our material. So, we will discuss indicator and learning objective. Okay, last week I asked you to create a syllabus. I mean that I have shown you syllabus and then you must choose one of them. Okay, here I give you an example of syllabus. Okay, so please focus to 3 point, which one? Yeah, 3 point. Okay, so here I will focus to 3.4 and then 4.4 and then 4.5. Remember in 3.4 the KD says that menerapkan struktur teks dan unsur kebahasaan untuk melaksanakan fungsi sosial dari teks undangan pribadi dan ucapan selamat or greeting card. After that we have 4.4 that is a consists of two, menangkap makna, undangan pribadi dan ucapan selamat, greeting card, and then 4.5 menyusun teks undangan pribadi dan ucapan selamat or greeting card sangat pendek dan sederhana dengan memperhatikan fungsi sosial. From the KD, and then we know about the material. So the material is teks tulis, undangan pribadi, ucapan selamat, greeting card, pendek, sederhana. And then here, after that, we also discuss fungsi sosial, struktur teks, uraian kebahasaan, so you can look at here, and then the topic, and multimedia. Because it is a greeting card. And then kegiatan belajar mengajar, here the teacher use scientific approach starting from mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi, dan yang terakhir adalah mengkomunikasikan. Related to the assessment here, it consists of performance assessment, observation assessment, and self-reflection, and also portfolio. So about the time allotment, it's about 8 hours, and then this is the source of the material. Okay, after you take a syllabus, I mean that we will continue to create indicator and learning objective based on the KD that you have chosen. Okay. So here, actually, what is indicator? Okay, indikator pencapaian kompetensi merupakan penanda pencapaian KD yang ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diukur yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Indikator or IPK dikembangkan sesuai dengan karakteristik siswa, mata pelajaran, satuan pendidikan, potensi daerah, dan dirumuskan dalam kata kerja operasional yang terukur dan atau dapat diobservasi. Once again, student, indicator must be a word that can be measured.
something that can be measured, activities that can be measured. It could be called as an indicator. Jadi indikator itu adalah kegiatan atau aktivitas yang dapat diukur dengan kata kerja. Nah, untuk menuliskan indikator kita akan menggunakan KKO. Later, I will show you KKO. Oke, next. Dalam mengembangkan indikator, we as a teacher must consider about the first one, tuntutan kompetensi yang dilihat melalui kata kerja yang digunakan di dalam KD. So, we must look at the KD. And then, we also focus on the student characteristic. We must know the student need analysis. We must know the condition of the school. So, every student have different characteristics. So, we as a teacher must observe our student. The next, we also focus for the student need, the student potential, the student talent atau potensi dan kebutuhan siswa masyarakat di lingkungan daerah. So actually what is the function of the IPK? IPK itu berfungsi untuk mengembangkan materi pembelajaran, mendesain kegiatan pembelajaran, mengembangkan bahan ajar, dan merancang melaksanakan penilaian hasil belajar. Itu adalah fungsi IPK. Dengan menyusun IPK yang bagus, kita bisa mengembangkan materi pembelajarannya, mendesain, mengembangkan, dan merancang dan melaksanakan hasil belajar. Bagaimana ketentuan perumusan indikator? Pertama, indikator dirumuskan dari KD. Menggunakan kata kerja operasional atau KKO yang dapat diukur, dirumuskan dalam kalimat yang simple, jelas, dan mudah dipahami, tidak menggunakan kata yang bermakna ganda, hanya mengandung satu tindakan, dan memperhatikan karakteristik mata pelajaran atau potensi dan kebutuhan peserta didik, sekolah, masyarakat, dan lingkungan atau daerah. Setelah kita membuat IPK, selanjutnya adalah menyusun tujuan pembelajaran. Anda pasti bertanya, apa itu tujuan pembelajaran? Tujuan pembelajaran adalah tercapainya perubahan perilaku atau kompetensi pada pada siswa setelah mengikuti kegiatan pembelajaran. Di dalam tujuan pembelajaran harus mengandung ABCD. Apa itu ABCD? Yaitu adalah audience, behavior, condition, dan degree. Oke, saya harap sampai di sini Anda tidak ada pertanyaan. Setelah kita paham apa itu indikator, apa itu learning objective, selanjutnya kita akan fokus kepada KKO. Sebentar, kita akan fokus kepada KKO di sini. Oke. Di sini adalah KKO. Apa itu KKO? Yaitu adalah kata kerja operasional. Kata kerja operasional itu artinya kata kerja yang bisa dihitung. KKO di sini berdasarkan taksonomi Bloom. Anda tentu masih ingat di dalam taksonomi Bloom itu dimulai dari C1 yaitu mengingat, remembering, kemudian C2 memahami, understanding, menerapkan atau C3 applying, C4 menganalisis atau analyzing, dan C5 menilai atau evaluating, dan yang terakhir adalah C6 yaitu creating. C1 sampai dengan C3 itu adalah kemampuan LOTS, yaitu apa? Lower order thinking skill. Sedangkan C4 sampai dengan C6 itu adalah kemampuan HOTS, higher order thinking skill. Jadi nanti kegiatan kita harus mencakup mulai dari C1 sampai dengan C6.
Fokuslah kepada higher order thinking skill karena ini adalah kemampuan yang dibutuhkan di dalam abad 21. Coba Anda perhatikan di sini, di dalam mengingat itu berarti apa saja kata kerja yang kita mulai. Kita bisa meminta siswa untuk menyebutkan, mendefinisikan, menggambarkan, mengidentifikasi. Ini adalah contoh kata kerja untuk C1. Sedangkan kata kerja untuk C2 itu adalah menanyakan, mengubah, menjelaskan, memberikan contoh. Ini adalah kata kerja untuk C2, yaitu memahami. Sedangkan kata kerja C3 itu adalah menerapkan, mengubah, mendemonstrasikan. Ini adalah kata kerja C3. Ini ada banyak, nanti Anda bisa sesuaikan dengan kemampuan pembelajaran bahasa Inggris. Sekarang kita lihat kata kerja untuk C4. Apa saja kata kerja untuk C4 itu? Yaitu adalah membandingkan, membuat diagram, membuat kategori. Itu tergantung dari kata C4, kata kerja untuk tahap menganalisis. Sedangkan untuk menilai, yaitu adalah C5, kata kerja yang dipakai adalah kita bisa menyimpulkan, mengkritik, mendebat, kemudian memutuskan. Ini adalah untuk kata kerja C5. Sedangkan untuk kata kerja C6 yaitu adalah tahap yang paling tinggi, yaitu adalah create atau mencipta. Kata kerjanya kita bisa boleh menyusun, ya toh, menciptakan. Di sini adalah anak-anak siap untuk mencipta. Kata kerja untuk C6. Oke. Setelah Anda paham KKO, mari kita belajar membuat KD. Bagaimana cara membuat KD itu? Membuat IPK dan membuat tujuan pembelajaran. Mari kita belajar membuat TP dan IPK. Di sini saya sudah mulai memilih KD. KD yang saya pilih adalah 3.1 dan 4.1. Bagaimana bunyi KD 3.1? Menerapkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan pada ungkapan, sapaan, pamitan, ucapan terima kasih, dan permintaan maaf serta responnya sesuai dengan konteks penggunaannya. Perhatikan KD-nya ini kan dimulai dari menerapkan. Berarti ini KD-nya di level C3. Oke. Temanya Anda perhatikan ada sapaan, pamitan, ucapan terima kasih, dan permintaan. Kok banyak banget? Saya hanya pilih 2 saja, yaitu sapaan dan pamitan. Kemudian saya bold di sini. Nah, oke. Sekarang lanjut ke KD 4.1. Yaitu apa? Menyusun teks lisan sederhana untuk mengucapkan dan merespon sapaan, pamitan. Lagi sapaan dan pamitan kita pakai, kita bold di sini, kita garis tebal. Ucapan terima kasih dan permintaan maaf dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks. Setelah kita memilih KD, selanjutnya adalah membuat IPK. Mari kita belajar membuat IPK. Tadi kan kita mulai IPK-nya, kita ini adalah muara terakhirnya adalah C3, menerapkan. Berarti di sini menggunakan ungkapan, sapaan, dan pamitan sesuai dengan konteks. Perhatikan ini C3-nya, kita tulis paling bawah. Nah, sebelum dia bisa menggunakan ungkapan, maka kita mulai dari mana? Oh, kita mulai dari C1, yaitu apa? Menyebutkan ungkapan-ungkapan sapaan dan pamitan.
membedakan ungkapan sapaan dan pamitan, membedakan ungkapan sapaan formal dan tidak formal, membedakan ungkapan pamitan formal dan tidak formal, menjelaskan fungsi sapaan dan pamitan. Setelah kita membuat IPK dari KD 3.1, kita lanjutkan di IPK KD 4.1. Tadi kan di KD 4.1 kan menyusun teks lisan. Maka di sini kita mulai menyusun kembali kalimat acak menjadi teks transaksional, mendemonstrasikan percakapan yang telah disusun. Yang terakhir adalah menuliskan percakapan tentang ungkapan sapaan dan pamitan. Okay, student. I hope all of you have understood. The next job, after you decide the KD based on the syllabus that you have chosen, now your turn create IPK. Okay, after you create IPK, okay, don't forget you must create tujuan pembelajaran or learning objective. Apa tujuan pembelajarannya? Don't forget, tujuan pembelajaran harus mengandung A, B, C, D. Coba kita lihat mana tujuan pembelajarannya. Oh, belum ada. Mari kita susun di sini tujuan pembelajarannya, yaitu diberi sebuah dialog interpersonal tentang sapaan dan pamitan. Siswa dapat menyebutkan ungkapan-ungkapan sapaan dan pamitan dalam dialog tersebut dengan benar. Jadi ada C-nya di sini adalah condition-nya, diberi sebuah dialog, audiensnya adalah student, kemudian behavior-nya adalah dapat menyebutkan ungkapan, dan degree-nya adalah dengan benar. Contoh lain misalkan, diberi sebuah dialog interpersonal. Oh, ini condition-nya, ada satu dialog interpersonal. Kenapa dengan audiennya siswa dapat? Loh, itu audiennya siswa dapat. Apa? Membedakan. Oh, berarti itu adalah behaviornya, membedakan ungkapan sapaan dan pamitan dalam dialog tersebut dengan benar. Benar di sini adalah degree. Okay, my student, you can read by yourself related to the TP here or tujuan pembelajaran or learning objective. So, I think that's enough. Don't forget, you must create IPK and tujuan pembelajaran. After that, you create RPP. Okay? Thank you and see you. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.